until twilight sparkle help us see another way. So get down if you're gonna come around. We can work together, helping twilight win the crown. So get down, 'cause it's gonna make us sound if we work together, helping twilight sparkle win the crown. Kasus ancaman ATHG dalam bidang ideologi yang pertama adalah peristiwa G30S PKI. Mengapa G30S PKI merupakan ancaman dalam bidang ideologi? Yang pertama, ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Komunisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, bersifat anti-agama dan anti-demokrasi. Ideologi komunis tidak mengakui keberadaan Tuhan dan menolak sistem musyawarah, bertolak belakang dengan dasar negara. Yang ketiga, menyebarkan paham radikal yang memecah persatuan. PKI memecah masyarakat lewat propaganda kelas, mengganggu persatuan nasional. Yang keempat, merusak kesetiaan masyarakat terhadap negara. Masyarakat dibingungkan dan dipengaruhi untuk meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemberontakan bersenjata menunjukkan ideologi ini bukan sekedar pemikiran, tapi nyata mengganggu negara. Nah, lalu upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghadapi dan mencegah kejadian seperti G30S PKI agar tidak terulang kembali? Yang pertama, kita dapat meningkatkan pendidikan sejarah yang objektif dan kritis. Generasi muda harus diberi pemahaman yang jelas dan jujur tentang sejarah G30S PKI agar tidak terulang kesalahan yang serupa. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Pancasila harus dijadikan landasan hidup berbangsa dan bernegara agar ideologi lain yang bertentangan tidak mudah masuk. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mencegah konflik ideologi, suku, agama, ras, dan golongan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap paham radikal. Aktif melawan dan melaporkan kegiatan yang mengarah pada radikalisme atau anti-Pancasila. Yang kelima, memperkuat lembaga, pertahanan, dan keamanan negara. TNI dan Polri harus tetap solid dan netral serta bekerja untuk menjaga stabilitas negara. Yang keenam, mendukung demokrasi yang sehat dan adil. Mencegah kekecewaan rakyat yang bisa menjadi pintu masuk bagi paham atau gerakan pemberontakan. Yang terakhir adalah menyaring informasi dan bijak dalam media sosial. Tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Mengapa ini dianggap berbahaya? Yang pertama, penghancuran konsensus nasional. Pancasila adalah sebuah konsensus luhur yang mengakomodasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Menggantinya dengan ideologi agama tertentu akan mengingkari sejarah pembentukan bangsa dan menafikan kontribusi berbagai kelompok dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Ideologi khilafah dalam interpretasi kelompok radikal seringkali bersifat eksklusif dan tidak mengakui keberagaman. Penerapannya di Indonesia yang multikultural akan memicu konflik horizontal, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan mengancam persatuan bangsa. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Sistem khilafah yang dipaksakan berpotensi besar melanggar hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi mereka yang tidak sejalan dengan ideologi tersebut. Kelompok radikal seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka, yang jelas melanggar hak asasi. Yang keempat, destabilisasi negara. Upaya penggantian ideologi negara akan menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan. Tindakan terorisme adalah salah satu manifestasi dari upaya ini, bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan memaksa pemerintah serta masyarakat untuk tunduk pada ideologi mereka. Yang kelima, kemunduran sosial dan ekonomi. Konflik dan ketidakstabilan akibat radikalisme dan terorisme akan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Investasi akan enggan masuk, pariwisata akan terganggu, dan sumber daya negara akan terkuras untuk mengatasi konflik. Upaya kelompok radikal untuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama tertentu, khilafah. Hal ini merupakan ancaman fundamental terhadap eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia
dan pilar-pilar kebangsaan kita. Cara mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila seperti pendidikan dan sosialisasi, keteladanan pemimpin, dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, kontraradikalisasi dan deradikalisasi, seperti pengembangan narasi alternatif, program deradikalisasi yang efektif, dan pemberdayaan mantan narapidana terorisme. Yang ketiga, peningkatan literasi dan kritis berpikir, seperti literasi digital, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, penguatan hukum dan keamanan, seperti penegakan hukum yang tegas, peningkatan keamanan, dan kerjasama internasional. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dan harmoni sosial, seperti penguatan kohesi sosial, peningkatan kesejahteraan, dan pelibatan masyarakat sipil. Gerakan Separatisme OPM Papua. Gerakan Organisasi Papua Merdeka OPM di Papua merupakan gerakan separatisme yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. OPM berusaha mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara, termasuk melalui perlawanan bersenjata, demonstrasi, dan diplomasi. Upaya pencegahan gerakan separatisme OPM Papua, Organisasi Papua Merdeka, di Papua melibatkan pendekatan yang kompleks, mencakup aspek militer, pembangunan, dan dialog. Pemerintah Indonesia fokus pada penanganan konflik dengan pendekatan yang holistik, termasuk diplomasi, dialog, pembangunan sosial ekonomi, dan pergerakan hak asasi manusia atau HAM. Lalu yang keempat ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kita menganalisis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sebagai gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia karena ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan dan ingin membentuk negara sendiri. Untuk penanganan dan pencegahan gerakan separatisme seperti GAM dari sudut pandang ideologi memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bersifat non-militer yang menyentuh aspek pemikiran, nilai, dan identitas kebangsaan. Untuk secara militer, yang pertama ada pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Tujuannya adalah untuk menumpas kekuatan bersenjata GAM yang dianggap mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua ada penambahan pasukan militer dan polisi pada tahun 2003. Karena GAM dianggap sebagai ancaman keamanan negara, maka pendekatan militer dikerahkan secara frontal. Selanjutnya ada secara non-militer. Yang pertama, strategi penanganan dari sudut pandang ideologi, seperti menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa. Maksudnya adalah memberikan pemahaman bahwa Pancasila bersifat inklusif dan mampu menampung keberagaman daerah seperti Aceh. Lalu, membangun kepercayaan bahwa perbedaan budaya dan agama tidak menjadi halangan dengan semangat nasionalisme Indonesia, dan memberikan ruang kepada daerah untuk mengekspresikan identitasnya dalam kerangka NKRI. Contohnya, pada Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang diakui secara hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk dalam penerapan syariat Islam. Yang kedua, pemerintah harus membuka ruang dialog dengan kelompok separatisme untuk memahami akar masalah dan mencari solusi bersama, dan harus dilakukan secara konstruktif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan akademisi. HTI menjadi ancaman terhadap integrasi nasional karena ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Khalifah Islamiyah, menolak NKRI dan sistem demokrasi. Penyebaran pahamnya dapat memecah persatuan bangsa, terutama melalui media sosial dan forum keagamaan, serta membahayakan nasionalisme masyarakat. Upaya penanganan pembubaran HTI secara resmi oleh pemerintah tahun 2017 melalui pencabutan status badan hukum. 2. Pemantauan aktivitas simpatisan dan mantan anggota oleh aparat. 3. Pemblokiran situs dan media sosial yang menyebar ajaran HTI. 4. Deklarasi bagi individu yang terpapar ideologi khalifah. 5. Penegakan hukum terhadap penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Upaya pencegahan, penguatan pendidik Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini, menumbuhkan sikap toleransi dan nasionalisme di kalangan pelajar dan masyarakat. Kerjasama antara lembaga BNPT, Polri, TNI, Kemenag, Kemendikbud, dan DSB untuk menangkal radikalisme.
pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat sebagai agen moderasi agama, mengawasi ketat terhadap organisasi kemasyarakatan untuk menyimpan dari ideologi negara. Yang pertama adalah mengancam ideologi negara. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam atau NI dengan tujuan mengganti dasar negara Indonesia menjadi ideologi Islam atau syariat Islam sebagai dasar negara. Yang kedua adalah upaya mengganti sistem pemerintahan. Pemberontakan ini bukan hanya sekedar ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi merupakan usaha sistematis untuk mengganti bentuk negara dari negara kesatuan berbasis Pancasila menjadi negara teokrasi Islam. Yang kedua adalah upaya mengganti sistem pemerintahan. Pemberontakan ini bukan hanya sekedar ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi merupakan usaha sistematis untuk mengganti bentuk negara dari negara kesatuan berbasis Pancasila menjadi negara teokrasi Islam. Upaya dari kasus ini adalah yang pertama, pendekatan militer dan keamanan. Menumpas pemberontakan secara tegas dengan operasi militer, seperti yang dilakukan dengan TNI terhadap DI atau TII. Pengamanan wilayah rawan yang menjadi basis penyebaran ideologi radikal. Yang kedua, pendekatan ideologi. Penguatan pemahaman Pancasila kepada seluruh warga negara, terutama di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan sosial dan pendidikan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ideologi radikal sering berkembang di daerah yang tertinggal secara ekonomi. Dan yang keempat, pendekatan secara hukum. Menindak tegas pelaku penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti terorisme atau propaganda separatis. Mengawasi organisasi atau kelompok yang menyimpang secara ideologis dan berpotensi memecah belah bangsa. Berikutnya pemberontakan Andi Agis 1950. Yang pertama, mengancam ideologi nasional. Andi Agis menolak integrasi negara Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti menolak ideologi nasional yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mempertahankan warisan federalisme Belanda. Pemberontakan ini lahir dari upaya mempertahankan bentuk negara federal bentukan Belanda yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi 1945 dan ideologi nasional yang menginginkan bentuk negara kesatuan. Ini menunjukkan pengaruh ideologi asing yang masih kuat dan bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Yang ketiga, pemberontakan ini memperlihatkan bahwa masih ada kelompok masyarakat atau elit daerah yang tidak sejalan dengan nasionalisme Indonesia. Lebih memilih identitas atau kepentingan daerah dibandingkan kepentingan nasional. Ini menjadi gangguan terhadap penguatan ideologi Pancasila. Berikutnya, upaya pencegahan agar pemberontakan seperti Andi Agis tidak terulang. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme di seluruh daerah agar loyal pada NKRI. Yang ketiga, pemerataan dan pembangunan untuk menghindari kecemburuan daerah terhadap pusat. Yang keempat, dialog dan pendekatan persuasif antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir, penegakan hukum tegas terhadap upaya separatisme atau pemberontakan. Penyebaran ideologi transnasional melalui media sosial. Alasan penyebaran ideologi asing seperti liberalisme ekstrem, fundamentalisme agama, atau komunisme melalui media digital yang dapat mempengaruhi masyarakat. Karena hal-hal tersebut dapat mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengganggu stabilitas nasional. Ideologi-ideologi tersebut sering dikemas secara menarik dan tersembunyi dalam konten digital, sehingga mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini termasuk dalam ancaman non-militer yang berdampak pada aspek ideologi, sosial, dan budaya bangsa. Jika tidak ditangani secara serius, penyebaran ini dapat memicu polarisasi, radikalisme, dan melemahkan persatuan serta ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya ada penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, integrasi nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan karakter berbasis kebangsaan. Kedua, literasi digital untuk masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar, provokatif, atau mengandung ideologi asing yang menyimpang. Ketiga, produksi konten kreatif yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebinekaan di media sosial. Keempat,
pemantauan aktif oleh pemerintah melalui lembaga seperti Kominfo, BIN, dan BNPT terhadap situs, akun, atau konten yang menyebarkan ideologi berbahaya. Dan terakhir ada kerjasama dengan platform digital seperti YouTube, Facebook, TikTok, dan lain-lain dalam mendeteksi dan menurunkan konten bermuatan ideologi ekstrim.